karena banyak yang... Oke, teman-teman, ya. Kita mau lanjutkan lesson ya minggu lalu. Kemarin teman-teman membuat project ya. Nah, hari ini kita mau lanjut lagi nih, teman-teman. Sudah ada yang bergabung kembali. Oke, selamat bergabung, Bahtiar Yuda. Halo. Hai, gimana kabarnya, Bahtiar Yuda? Panggilannya siapa nih? Yuda atau Bahtiar biasanya? Iya, Tiar, oke Tiar. Kak Oksa panggil Tiar ya. Tiar ini, gimana kabarnya? Tadi Adrian dan Ethan udah Kak Oksa tanya-tanya. Tiar gimana kabarnya? baik. Baik, oke. Thank you Tiar. Sudah join. Kak Oksa lagi mau share screen nih. Aman ya? Oke, ini sudah ada Danis. Selamat bergabung Danis. Halo. Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang baru bergabung nih ya. Sepertinya memang perlu untuk di-remind. Oke, selamat bergabung Danis. Apakah Sore, sudah Kak. aman suaranya Kak Alfa? Oke, selamat sore. Danis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Oke, thank you Danis. Ya, Kak Alfa lagi mau share screen nih. Apakah udah kelihatan teman-teman? Sudah? Sudah ya? Kelihatan, Kak. Oke, thank you. Nah, ini teman-teman. Ya. Kita akan bahas tentang OOP, keturunan. Nah, yang kemarin sudah kita pelajari ya, itu sudah masuk di OOP. Nah, kita mau melanjutkan materinya tentang Object Oriented Programming. Oke, di sini ada beberapa tokoh ya pada game. Coba kalau sama slideshow dulu, supaya lebih terlihat lebih jelas. Oke, nah ini sudah kelihatan. Lanjut saja. Langsung ke objek-objek game ya. Nah, di sini ada beberapa objek game nih, ada tiga. Yang pertama itu ada Ksatria, lalu yang kedua ini ada Helen, si penipu, lalu ada Naga, ada Dragon. Kemudian ini merupakan kelas hero. Nah, jadi kelas hero terbagi menjadi tiga. Ada tiga objek. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini sudah ya kemarin. Nah, ini ada beberapa informasi tambahannya. Ada nyawa, kekuatan serang, armor, dan juga metode serangnya. Tiap objek memiliki data yang berbeda-beda, gitu, disesuaikan dengan kemampuannya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ternyata untuk Satria di sini ya, ini untuk metodenya serangan pedang. Kemudian untuk si Helen, penipunya, dia menggunakan panah untuk menembak. Lalu untuk Dragon atau naganya, dia akan melepaskan sihir nih, serangan api. Ada dua ya, melepaskan sihir dan juga serangan api. Nah, itu adalah beberapa kekuatan yang dimiliki oleh tiap-tiap tokoh pada game tersebut. Lanjut lagi. Berikutnya, ya, ini ada nyawa dan kekuatan serang yang dikasih kotak warna orange. Nah, ini adalah data yang dimiliki tiap objek pada game tersebut. Nah, nyawa dan kekuatan serang, itu dalam bentuk angka ya kemarin ya, nominal. Nah, itu yang menunjukkan nyawa dan juga kekuatan serangnya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Ini langsung saja ya. Kita review dulu. Kemarin kita udah belajar tentang kelas. Nah, untuk kelas ini ada beberapa ya, yang perlu kita bahas nih. Kelas. Nah, contohnya di sini ada kelas mobil ya. Ada objek mobil. Kemudian, oke, ini sudah ada Edsel. Selamat bergabung, Edsel. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, berikutnya ada suatu kelas. Nah, ini namanya kelas mobil. Itu terdiri dari banyak sekali ya. Misalnya mobil yang berwarna-warni ya, lalu modelnya yang berbeda-beda. Nah, itu contoh dari jenis-jenis objek mobil gitu. Jadi kelasnya itu misalnya di sini adalah mobil. Lanjut lagi berikutnya. Nah, selain objek, kita juga mengenal instansi. Nah, instansi dari kelas. Nah, contohnya seperti ini. Penulisannya, instansi sama dengan kelas, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini struktur penulisannya seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, pada kelas turtle ya,
yang disebut dengan instansi kelas ini yang T1 ini. T1 merupakan instansi kelas. Kemudian, turtle, kurung buka dan kurung tutup, ya, T-nya huruf kapital nih, itu merupakan konstruktor kelas. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Karena ini akan kepakai terus nantinya. Kalau teman-teman membuat project, ada modul turtle. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, ada yang namanya konstruktor kelas. Nah, dia memiliki nama ini universal. Nah, ini kemarin juga sudah dipakai sama teman-teman ya. Menggunakan definition, init, lalu self, parameter. Nah, ini merupakan nama konstruktornya. Untuk init ini diapit dengan tanda underscore. Underscore-nya ini double ya, teman-teman ya. Biasanya banyak yang keliru ya, underscore-nya satu, single aja gitu. Nah, itu biasanya masih error. Nah, karena harusnya double. Lanjut lagi, berikutnya kita bisa memasukkan parameter ya ke dalam tanda kurung tersebut. Ada yang namanya self di sini. Nah, ini satu kesatuan ya. Give init self parameter itu merupakan nama konstruktornya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, yang untuk membuat kelas nih, kita bisa menggunakan struktur penulisan seperti ini. Contoh kode programnya ya. Dimulai dari kelas, kemudian masukkan nama kelasnya, lalu kita definisikan ya. Def init self, lalu datanya kita masukkan, lalu indentasinya juga perlu dicek kembali. Nah, ini sangat penting. Posisi penulisan indentasinya. Nah, ini sangat penting sekali, teman-teman. Lanjut lagi. Nah, ini ada print info untuk mencetak informasi tambahan ya, berdasarkan objek-objeknya. Nah, tadi ada tiga objek. Ada kesatria, Helen, dan juga dragon. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Kayla. Aku terlambat, lupa kelas di kelas saking fokusnya. Itu kan ternyata benar. Tadi Adrian cerita, biasanya lupa karena ini saking fokus sama lagi main laptop atau HP gitu ya. Oke, nggak apa-apa Kayla. Thank you sudah bergabung. Nah, tadi makanya bis langsung ngabarin kayaknya ada yang ini deh. Lupa atau ketiduran takutnya ya kan. Oke. Nah, ini terlalu fokus ngerjain kerjaan. Wah, semangat. Semangat Kayla. Habis ini dilanjutin lagi nanti kalau udah selesai kelas ya. Ada Syardan Tiarsa, selamat bergabung. Ada Syardan Tiarsa ini Tiar sudah ke Aksa ini ya, sapa tadi ya. Lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa struktur penulisan yang perlu teman-teman ketahui ya tadi. Lalu kita lanjut berikutnya. Nah, hari ini materi baru. Nah, ini sudah masuk di materi baru, teman-teman. Oke. Nah, ini ada yang namanya kelas dan subkelas untuk komputer. Nah, ini merupakan komputer menggunakan Linux, kemudian gamenya, game komputer RPG. Nah, ini merupakan contoh kelas dan subkelas. Oke, berikutnya. Nah, ini ada yang namanya kelas dan subkelas itu yang warna yang A ya. Yang A ini merupakan kelas, teman-teman. Lalu ada yang namanya subkelas. Contohnya ini, semua game komputer adalah program. Kemudian, semua kucing adalah binatang ya. Jadi, setiap program belum tentu sebuah game komputer. Dan setiap binatang belum tentu kucing gitu ya. Tapi, semua kucing pasti binatang. Nah, jadi yang A ini itu subset ya dari B. Yang A itu adalah kelas. Jadi, kucing itu merupakan himpunan bagian dari binatang, tapi binatang bukan merupakan himpunan bagian dari kucing. Nah, ini ada kelas dan juga subkelas. Oke, itu substitution ya, teman-teman. Lalu, ada semua meja tulis adalah meja. Nah, ini logikanya ya, benar ya. Namun, setiap meja belum tentu merupakan meja tulis. Nah, bisa meja laptop ya, meja kerja dan lain sebagainya, meja makan. Nah, lalu lanjut lagi, semua komet adalah benda luar angkasa. Namun, oke, maaf Kak telat kirain hari ini hari Jumat.
Permisi Kak, boleh aku record nggak? Biar bisa buat belajar lagi. Boleh, Shardan, Riansa. Iya, nggak apa-apa. Oke, thank you konfirmasinya. Untung tadi Kak Osa ini ya, remind ya. Thank you, thank you. Iya, boleh, boleh banget di record ya. Ini Kak Osa juga record nih. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ya. Semua komet adalah benda luar angkasa. Nah, namun, benda luar angkasa ya, setiap benda luar angkasa belum tentu sebuah komet, teman-teman. Nah, komet itu ada yang tahu nggak? Komet adalah bintang yang memiliki ekor itu ya. Kemudian, semua mobil adalah bentuk transportasi. Namun, setiap bentuk transportasi belum tentu sebuah mobil ya. Bisa jadi dia adalah motor ya, atau beca, atau bis ya. Banyak lain, banyak jenis-jenisnya transportasi. Ya, itu maksudnya dari kelas dan subkelas, teman-teman. Nah, jadi A itu merupakan himpunan bagian dari B. A itu yang depan nih, teman-teman ya. Yang warnanya ungu nih. Semua game komputer ya. Kemudian yang program itu merupakan yang B. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini sudah ya. Lalu ada yang namanya keturunan, teman-teman. Nah, ini materi baru juga. Keturunan kelas ini membantu untuk mengirim semua kemampuan yang sebelumnya ditulis untuk kelas yang lebih umum ke kelas lain yang lebih pribadi. Nah, ini namanya adalah kelas turunan. Kemudian ya, ini ada yang namanya super kelas, teman-teman. Nah, jadi kelas A itu bersarang di dalam kelas B. Tadi ya, contohnya komet bersarang di dalam benda luar angkasa. Nah, itu contohnya tadi. Itu adalah contoh dari kelas dan juga super kelas. Berikutnya, ya, ini ada yang namanya, oh, jenis dari keturunan. Oke, langsung saja ke struktur penulisannya. Nah, ini yang penting nih, teman-teman. Perlu untuk di-capture ya. Boleh di-screenshot dulu atau di-foto, boleh. Nah, ini untuk penulisan dari kelas turunan. Dimulai dari penyebutan kelas ya, lalu nama kelas turunannya kita sebutkan, lalu nama super kelasnya kita cantumkan juga ya. Lalu mulai definition. Nah, ini ada indentasi yang perlu teman-teman perhatikan juga ya. Diingat-ingat, satu indentasi sama dengan 4 spasi. Nah, berarti kalau di sini ada 2 indentasi, totalnya dia 8 spasi, teman-teman. Kemudian, kalau mau otomatis, teman-teman bisa langsung saja seperti menulis secara manual itu ya. Nah, dari tanda titik dua langsung diklik enter gitu. Nah, nanti udah otomatis akan ditempatkan oleh platformnya langsung sesuai dengan posisinya gitu. Lanjut lagi berikutnya, di sini ada definition nama metode. Lalu gunakan self dan juga masukkan nilainya. Lalu tindakan dengan objek dan properti. Nah, ini untuk metode penulisan kelas ya, kelas keturunan. Berikutnya, nah ini ada metode yang kedua. Ini langsung def ya teman-teman ya. Kalau diperhatikan ya, ini mirip. Cuman ini di sini pakai init. Nah, ini pakai super ya. Initnya ini juga double underscore ya, teman-teman. Kemudian kita bisa menuliskan dengan struktur seperti ini. Kelas, kemudian nama kelas turunan, lalu nama superclass ya. Lalu masukkan definitionnya. Lalu init ya, self, lalu masukkan nilai. Nah, ini identasinya juga perlu teman-teman perhatikan di sini. Lanjut lagi. Berikutnya. Oke, ini langsung lanjut saja. Nah, ini ada beberapa informasi tambahan nih untuk latihan ya. Ada proyek latihan di sini ada kelas hero dan juga kelas pejuang. Untuk kelas hero di sini ada nama, nyawa dan juga armor ya. Ada informasinya nama, nyawa dan juga armor. Kemudian pada kelas pejuang dia juga memiliki informasi yang sama di sini. Kemudian metodenya juga sama, menggunakan print info ya untuk
cetak informasi yang ada pada objek tersebut. Kemudian di sini ada metode salam ya. Tambahannya adalah metode salam dan juga metode serangan pedang. Nah, ini nanti yang akan teman-teman tambahkan ya pada kelas pejuang. Oke, kita lihat dulu contoh dari latihan ya. Latihan tugasnya seperti ini, teman-teman. Untuk mengimplementasikan kelas turunan pejuang sesuai dengan diagram ini. Nah, ini ada kelas hero. Dimulai dari konstruktor kelas terlebih dahulu ya. Konstruktor kelas, kemudian kita tuliskan ya, sama persis seperti tadi ini. Untuk struktur penulisannya seperti ini. Dev, kemudian init, lalu informasinya apa saja kita tambahkan. Ada self name, health, kemudian armor. Lalu di sini ada metode yang ini informasi tambahan yang perlu kita tambahkan di sini ya. Nah, ini ada informasinya. Ternyata untuk nama tipe datanya dia string. Lalu untuk health dia tipe datanya integer ya, bilangan bulat nih, angka. Kemudian armor, nah ini juga angka. Berarti dia bilangan bulat atau integer. Kemudian di sini print info, definition print info self. Nah, ini untuk mencetak informasinya, kita bisa tambahkan argumen seperti ini untuk mencetak informasi sesuai dengan detailnya. Kemudian di sini ada untuk struktur penulisan kelas pejuang ya. Kelas pejuang hero dimulai dari definition follow, self, kemudian definition serang, self, enemy. Nah, ini nanti yang akan teman-teman praktekkan hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, nah kalau di sini langsung dimasukkan ya. Namanya Henry, kemudian langsung angkanya nih 100, kemudian 50 ya. Itu adalah informasi-informasi tambahan ya. Nama, kemudian armornya, kekuatan serangnya. Nah, itu yang perlu teman-teman tambahkan. Kemudian di sini kita bisa lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang kita langsung akan praktek ya. Teman-teman sekarang bisa membuka platform Algorithmics. Kita usah stop share dulu. Nah, seperti biasa ya, teman-teman share screen, lalu Kak Usa nanti bantu untuk clue-nya ya, kode programnya ada di chat Zoom ya, seperti biasa. Kak minta linknya. Oke, tunggu sebentar Syardan. Wait ya. Ini udah beneran Syardan, namanya Syardan nggak? Bener kan? Kayaknya minggu lalu Kak Usa salah sebut gitu. Arwin. Iya kan, bener. Soalnya ini per PP-nya Kak Osa inget gitu kan. Arwin ya, Kak Osa rename lagi ya, Arwin. Tuh kan, lu bener tuh Kak Osa ini keliru. Sorry Arwin. Oke Arwin tuh ini ya, Kak minta linknya, tunggu sebentar. Kak Osa mau carikan linknya dulu. Learn Algorithmics. Oke, ya. Ini cara ganti namanya gimana ya? Udah kok Arwin, udah Kak Osa bantu rename ya. Caranya, Arwin bisa klik di titik tiga ya, di pojok kanan. Nah, sudut kanan itu ada titik tiga. Itu diklik sampingnya mute. Nah, itu ada tulisan mute dan juga as to mute, unmute ya. Nah, itu diklik kemudian rename. Lalu dimasukkan namanya. Oke, terus Arwin sudah ya. Kemudian Kayla nih. Oke, Kayla. Nanti bisa langsung share screen ya. Yuk teman-teman ya, share screen dulu. Kak Afsa sambil kasih petunjuknya ya, seperti biasanya di chat Zoom. Nanti kita bahas. Ya, teman-teman bisa membuka platform dulu nih. Apakah ada yang masih terkendala untuk membuka platform? Masih ingat semua ya, username dan passwordnya?
Sangat penting itu username dan password ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lanjut ya, membuka modul 5, lesson ke-5. Nah, kita udah sampai di lesson ke-5. Siapa di sini yang ini platformnya belum terbuka, lesson ke-5? Kalau ada yang belum terbuka, boleh di-refresh ya, teman-teman ya. Karena kadang masih ini belum terbuka gitu karena belum di-refresh. Nah, itu coba di-refresh dulu. Kalau sudah, berarti sudah aman ya. Boleh langsung ke nomor 1. Nah, ini keturunan kelas pejuang itu. Diklik nomor 1, kemudian di situ ada informasinya ya. Membuat kelas turunan dari super kelas hero. Nah, ini teman-teman akan membuat kelas turunan. Caranya ya. Oke, di situ teman-teman bisa baca dulu informasinya di kotak itu ya. Nah, itu bisa diperbesar dulu. Nah, dicoba. Oke, ya. Adrian sudah berhasil buka. Itu ada instruksinya ya, teman-teman ya. Dimulai dari memprogram kelas turunan hero dan juga penyihir. Nah, di situ ada beberapa kode program yang sudah ada ya di layar sebelah kiri ya, pada laboratori. Ada dari waktu import tidur itu apa? Itu diganti dulu ya. Seharusnya kode programnya apa, teman-teman? Pasti tahu tuh, teman-teman. From time, import, sleep. Itu Pak bahasa Indonesia jadinya salah ya. Nah, Python-nya nggak paham tuh. Maksudnya ngomong apa? Boleh diganti dulu ya, teman-teman ya. Baris pertama, kode programnya menjadi from time, import, sleep. Oke, kalau sudah, nah tidurnya diganti sleep ya. Lanjut lagi. Berikutnya, kita definisikan untuk kelas hero. Nah, nih, ada konstruktor kelas dan juga untuk mencetak parameter karakter. Nah, ini udah ya, sudah ada di sini. Maka kita bisa lanjut lagi berikutnya nih, yang ada keterangan, lalu memprogram kelas turunan dari superkelas hero. Nah, ini dimulai dari pendefinisian kelas pejuang hero ya. Nah, ini perlu teman-teman tambahkan. Contoh kode programnya adalah seperti ini. Kalau usah kirimkan di chat Zoom ya. Ini step by step dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Coba teman-teman tambahkan dulu. Dimulai dari kelas pejuang hero ya. Kemudian dev hero, lalu self ya. Lalu print hero baru. Seorang pejuang pemberani datang di atas kuda bernama, kemudian self name, lalu self print info. Lalu dia akan berhenti selama 4 detik ya. Sleep for. Nah, itu berhenti sejenak. Itu untuk kelas pejuang hero ya. Nah, untuk indentasinya perlu teman-teman cek kembali ya. Jangan sampai ada yang keliru. Kalau belum ada garisnya ya, berarti indentasinya belum tepat ya. Nah, kalau belum muncul, boleh dicek kembali, teman-teman. Untuk kelas ini sejajar dengan kelas yang atasnya ya, teman-teman ya. Kelas pejuang sejajar dengan kelas hero penulisannya. Oke, boleh dituliskan dulu kode program untuk kelas pejuang hero. Pastikan tidak ada yang kurang ya kode-kodenya di situ. Lalu huruf kapital dan huruf kecil, indentasi dan spasi, itu perlu teman-teman perhatikan lagi.
Nah, kalau sudah, bisa lanjut ke berikutnya. Step berikutnya, kita definisikan serang, teman-teman. Ya, teman-teman bisa tambahkan untuk definition serang. Definition serang seperti apa? Apakah ada yang mau coba dulu, teman-teman? Boleh dicoba dulu ya. Untuk definition serang, ya boleh dicoba dulu deh. Ini kan Kak Elsa udah kasih contoh untuk kelas pejuang hero ya. Nah, teman-teman coba dulu membuat definition ya berikutnya. Def serang, teman-teman. Nah, ini boleh ditambahkan dulu untuk def serang. Nanti yang sudah boleh ini ya di-share ke grup definition serang. Teman-teman bisa menambahkan ya, informasi tambahannya seperti yang ada di sebelah kanan itu. Ada instruksinya ya teman-teman ya untuk definition serang. Nah, ini berikutnya boleh ditambahkan kode programnya. Ini Kak Alfa kasih referensinya ya. Referensinya adalah seperti ini. Oke, ini untuk definition serang. Self musuh, kemudian print. Nah, itu dimasukkan stringnya. Kena, pejuang pemberani. Kemudian dimasukkan self name-nya ya. Lalu menyerang. Jadi kena, pejuang pemberani misal Helen menyerang musuh menggunakan pedang. Oh ini, Richard ya. Richard menyerang Helen menggunakan pedang, misalnya seperti itu. Kemudian musuh armor minus sama dengan 15. Nah, ini berarti kekuatan serangan kelas pejuangnya ini. Ya, dia akan berkurang 15. Lalu ada logikanya di sini, teman-teman. Logika pemrogramannya, ya. Jika musuh dot armor kurang dari 0, ya. Jika musuhnya, ya, armor musuh itu kurang dari 0, maka kesehatan musuh akan bertambah nih di sini. Lalu musuh dot armor sama dengan 0. Lalu ada tipe data stringnya lagi di sini argumennya. Serangan berat terkena sang musuh. Nah, sekarang armornya ya. Lalu tambahkan musuh armor, lalu ada string dan nyawanya. Nah, ini kayak gini disesuaikan sama tulisan yang akan muncul pada gamenya nanti, teman-teman ya. Lalu ditambahkan sleep, ini akan berhenti sejenak selama 5 detik. Nah, ini teman-teman digunakan untuk membuat ini tampilan pada game ya yang akan dibuat oleh teman-teman. Jadi kondisinya seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa membuatnya terlebih dahulu sebelum memvisualisasikan ya. Oke, apakah sudah teman-teman untuk dev serang? Sudah, indentasinya perlu dicek kembali ya. Nah, kalau belum muncul garisnya ya, berarti dia masih belum terbaca ya. Indentasinya perlu diperbaiki, teman-teman. Kalau belum muncul garisnya, itu harus teman-teman cek kembali. Nah, siapa tahu masih ada yang kurang ya. Caranya untuk menempatkan sesuai dengan posisinya seperti biasanya ya. Kita delete-delete dulu, kemudian taruh di baris atasnya. Kalau sudah, lalu diklik enter. Nah, itu. Dan seterusnya. Itu adalah cara yang paling mudah. Ada berbagai macam cara ya. Bisa tulis manual ya, atau biasanya nulis manual ya untuk kode.
Nah, kalau di sini mau menggunakan contoh referensi kode program dari Kak Oksal, teman-teman bisa gunakan cara seperti yang biasanya ya, kalau saya ajarkan. Jadi teman-teman bisa klik backspace ya. Kalau pakai Mac, klik delete ya. Kemudian habis itu diklik enter kalau udah sampai di baris atasnya ya. Nah, dia otomatis akan ditempatkan sesuai dengan posisinya. Oke, itu identasi sangat penting teman-teman. Nah, ini punya tiar juga perlu untuk di ini ya, diperbaiki nih indentasinya. Dia belum keluar indentasinya ya. Garisnya belum keluar nih. Oke, punya Denis juga sama ya, perlu untuk dicek kembali ya untuk indentasinya. Oke, Adrian, tunggu sebentar. Adrian bertanya, benar enggak? Oke, wait. Dev serang, kemudian print. Lalu setelah itu, if musuh, benar. Oke, tunggu sebentar. Untuk dev serang itu printnya jadi satu ya itu ya. Oke, udah benar sih ini. Nah, oke. Kemudian if musuh, kemudian musuh print, lalu ada string ya. Oke, sudah benar, Adrian. Oke, Arwin. Coba Arwin share screen dulu. Ya, Arwin share screen dulu. Ini yang paling atas diganti from time import slip kah? Iya benar, Kayla ya. Yang paling atas itu ditranslate ke bahasa Inggris ya. From time import slip. Benar. Oke, Arwin, coba kalau saya mau cek dulu punya Arwin ya. Bed token. Nah, punya Arwin ini berarti, oh indentasinya belum terbaca ya. Belum ada garisnya nih, Arwin ya. Kita cek ulang ya, dari baris ke 16 sampai 28. Nah, itu kalau kita perhatikan, garisnya belum muncul seperti di baris awal. Nah, kalau ini kan udah muncul ya, yang baris 4 sampai 13 sudah nih, udah benar. Nah, baris ke 16 sampai 28, nah itu perlu Arwin cek lagi ya. Nah, caranya ya, seperti kemarin. Ini diklik backspace, ya, coba. Arwin klik backspace sekarang. Lagi, lagi sampai atas. Lagi, dah stop. Kemudian klik enter. Nah, ini udah muncul ya garisnya ya. Nah, caranya kayak gitu. Itu cara yang paling mudah, Arwin. Oke, boleh diperbaiki dulu ya, Arwin ya. Dari baris 17 sampai baris 28. Oke, kalau untuk Kaila, sebentar, kalau saya mau cek. Oke, from time import slip. Kemudian indentasinya juga udah bener ya. Dev serang. Oke. Lalu setelah itu if musuh armor ya. Oke. Lalu setelah itu dev serang. Oke, print. Bentar, kalau saya cek dulu. Baris ke-20 berapa ya yang masih kurang tepat sepertinya print ini punya Kayla. Baris ke-26 ya. Print sejajar dengan if. Nah, ini maju. Oke. Nah, gitu. Oke, good Kayla. Printnya sejajar dengan if. Kemudian, apa lagi? Oh, sudah. Nah, boleh Kayla lanjut lagi berikutnya. Arwin boleh dicek kembali ya. Untuk indentasinya ini belum mau muncul. Oke, dari baris 22 sampai bawah. Kak, barisan ke-18 ku salah kenapa ya? Oke, baris ke-18 salah karena dia belum muncul indentasinya nih, Arwin. Garisnya belum nyambung ya dari sini sampai sini. Nah, seperti yang tadi, Arwin. Nah, nah itu semuanya sama kayak tadi caranya. Nah, itu seperti itu, Arwin. Oke, lanjut lagi. Nah, sampai garisnya nyambung semuanya.
sampai bawah ya, Arwin ya. Oke. Saya salah di mana ya, Kak? Oke, Dennis. Kak Fetch bantu cek dulu ya, punya Dennis. Musuh is not defined. Oke, tunggu sebentar. Kelas pejuang, musuh is not defined. Ini di mana ini? Oh, if ya, pada if. If musuh dot armor. Oh, posisinya ini. Posisi if itu seharusnya sejajar dengan print ya. Punya Dennis. If sejajar dengan print. Nah, ini harusnya. Dia mundur satu indentasi, Dennis. Ya, itu ya, Dennis ya. Baik, makasih, Kak. Oke, sama-sama, Dennis. Sama-sama. Yuk, lanjut lagi berikutnya. Oh, Arwin nih bertanya. Baris 18. Oke, sudah diperbaiki. Ini yang kayak gini emang betul ya, Kak? Oke, tunggu sebentar. Punya Arwin seperti apa? Hmm, slip. Oke, Nah, slipnya itu betul, Kak. bawah ya. Ya, bentar. Gak usah bantu cek. Untuk pejuang ya, STR itu sejajar dengan oh, print ya. Print itu sejajar dengan if. Oh, yang ini, yang ke-27 ini ya. Ya, baris kedua tujuh itu seharusnya sejajar dengan if ya. Oke, mundur. If, oh ini ya. Nah, ya betul. If kemudian print, nah itu sejajar dengan itu. Lalu Oh slip ya, ini udah print. Ya, betul. Oke, coba kita run ulang gimana tuh Arwin? 5 salah. Masih bad input di baris ke-25. Musuh dot help. Oh, posisinya baris 25 itu seharusnya indentasinya tidak di situ. Coba Arwin cek kembali ya. Seharusnya mundur indentasinya. Nah, lalu enter. Nah, seharusnya di situ. Ini juga baris ke-26 juga sama. Ya. Dia Aduh, ya, ya. Nah, posisinya ya, indentasinya aja yang perlu untuk dicek lagi. Nah, betul seperti ini. Brilliant. Good. Oke, kemudian printnya sejajar dengan if ya. Print sejajar dengan if. Oke, sudah. Nah, ini udah benar nih Oh punya. iya, Oke, sip. Oke, udah mulai paham ya teman-teman ya. Penulisan indentasinya itu sangat penting ya. Bisa error atau bad input keterangannya di sini kalau masih belum benar. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya ya, teman-teman bisa menambahkan kelas hero, ya, kelas penyihir. Nah, tadi kan sudah dev serang, ya, untuk kelas pejuang. Kemudian kita buat kelas baru, namanya kelas penyihir. Kemudian ya, nah ini udah tahu saya kasih contoh untuk kelas pejuang ya tadi ya. Coba nih, sekarang teman-teman buat kelas baru namanya kelas penyihir ya. Penulisannya mirip-mirip dengan yang kelas pejuang di atas. Nah, di baris keberapa itu tadi teman-teman menuliskan kelas pejuang. Baris ke-14 ini ya, sepertinya. Kelas pejuang. Nah, sekarang teman-teman coba tambahkan kode program untuk kelas baru, namanya kelas penyihir. Setelah itu, ya, setelah dev hilo, teman-teman, dev hilo lalu dev serang. Nah, jadi untuk kelas penyihir ini, dia terdiri dari dua definition. Yang pertama, definition hello, kemudian yang kedua, definition serang. Nah, jadi ada dua ya, teman-teman ya. Boleh ditambahkan dulu. Ini mirip-mirip dengan yang atas tadi, dengan kelas pejuang. Oke, karena teman-teman tadi sudah kalau kasih ini ya, coba dulu ya. Teman-teman bisa coba dulu kelas penyihir.
Yang sudah nanti ini ya, teman-teman ya. Boleh bilang ke Kak Usah. Yang sudah siapa nih? Ini sama persis ya, mirip-mirip sama yang tadi teman-teman, cara penulisannya. Dengan kelas pejuang. Nah, sekarang bikin kelas untuk penyihir. Siapa yang sudah selesai? Adrian bisa dicoba dulu tuh untuk kelas penyihir ya. Kemudian Danis ya. Oke, sudah mulai. Kemudian Bahtiar. Nah, Bahtiar bisa coba ya, biar bisa coba untuk kelas baru nih, namanya kelas penyihir. Mirip-mirip sama yang atas ya. Tuh. Kemudian Kaila ya, bisa dicoba dulu ya untuk membuat kelas baru ya, kelas penyihir. Coba dulu teman-teman. Untuk Arwin, Izan, dan juga Edsel ya, boleh dicoba dulu untuk menuliskan kode program kelas penyihir. Nah, untuk Edsel, Izan, dan juga Arwin, apakah ada kendala teman-teman? Apakah aman atau ada kendala? Boleh disampaikan ya. Kalau ada kendala, boleh disampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Nah, sambil dicoba tuh dulu teman-teman. Pas Diran nggak ada hasil. Iya, karena belum selesai, Arvin. Belum selesai kode programnya, jadi nggak ada hasil. Tapi kalau udah bisa di-run, kemungkinan dia nggak ada yang ini kelewat nih. Jadi nanti tinggal nerusin kode program berikutnya. Nggak ada yang error, berarti udah benar secara penulisan dan juga indentasinya udah benar tuh punya Arwin. Ya boleh dicoba dulu. Yang sudah nanti boleh di-share ya teman-teman ya. Untuk pendefinisian kelas penyihir. Kita usah kasih challenge buat teman-teman. Hmm. Siapa nih yang sudah berhasil, teman-teman? Apakah Adrian, Bahtiar, Arwin, Danish, Kayla, Edsel, atau Izan nih yang sudah berhasil menuliskan kode program untuk kelas penyihir? Ini karena mirip-mirip banget, teman, ya, sama yang atas tadi, yang untuk pendefinisian kelas pejuang, ya. Dimulai dari definition hello dulu, kemudian definition untuk serang. Nah, jadi sama nih, teman-teman. Ya, ada dua definition, hello, hello dan juga serang. Udah, Kak? Oke. Seperti apa punya Arwin? Coba boleh di-share ya. Contoh kode program punya Arwin.
Apakah ada yang sudah lagi teman-teman? Arvin sudah nih. Dev serang ya. Ada Dev Hello dan juga Dev serang. Saya kasih waktu berapa menit lagi ya? 4 menit lagi gimana? 4 menit lagi ya. Boleh dicoba dulu deh. 5 menit ya, 5 menit. Dibulatin. Saya kasih waktu sampai pukul 16 lebih 56. Karena ini mirip-mirip teman-teman ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas untuk game Hit It. Nah, itu kita bahas di lesson berikutnya aja. Hari ini cukup sampai sini dulu ya. Projectnya cukup satu dulu. Yang penting teman-teman paham ya dan menguasai dulu untuk pendefinisian kelas-kelas baru seperti tadi itu. Ada kelas pejuang, lalu kelas penyihir, ada kelas hero ya. Kak, aku mau belajar game development di YouTube, tapi kok rata-rata pakai JavaScript semua ya. Gak ada yang pakai Python. Oke, iya. Karena lebih ini tampilannya menarik gitu loh. Ada yang pakai Unity juga, terus ada yang pakai kalau Roblox di Roblox Studio ya kan. Macam-macam. Biasanya kalau yang di YouTube itu kebanyakan memang dari JavaScript karena dia tampilannya lebih fleksibel gitu, Arwin. Kalau pakai Python itu biasanya ini yang belajar untuk basic-basicnya. Nah, ini penting sekali. Yang penting kita paham dulu nih dasarnya ya. Makanya kita belajar Python. Karena kalau di Python itu cukup lebih simple ya dan mudah untuk dipelajari bagi pemula. Nah, apalagi ini teman-teman kan masih backgroundnya SMP, SMA ya kan, SD, SMP, SMA. Nah, itu belajar Python dulu karena dia jauh lebih simple daripada bahasa pemrograman lainnya gitu. Banyak sekali bahasa pemrograman ya. Namun yang paling simple itu Python, teman-teman. Karena di sini hanya perlu untuk memperhatikan indentasi aja. Yang Kak Oksa sebut terus dari awal ya. Nah, itu yang sangat penting. Kalau di Python itu memang simple ya. Cuman perlu untuk memperhatikan indentasi dan juga huruf besar, huruf kecil. Nah, itu yang paling penting. Oke, Arwin sudah mulai searching-searching ya. Wah, keren nih Arwin. Arwin belajar ini dari channel YouTube-nya siapa biasanya? Channel YouTube luar negeri atau Indonesia? Ada lagi? Saya udah kelar belum, Kak? Sudah, Denis? Oke, Denis. Bagaimana? Halo, Denis. Mikrofonnya boleh dinyalakan lagi? Ini saya pas saya mau coba play, nggak ada yang salah. Tuh bener apa nggak tuh? Oh, oke. Thank you, Denis. Tunggu sebentar ya. Kalau saya coba cek dulu. Coba kita cek dulu ke sebelah kiri ya, Denis. Nah, supaya kelihatan. Ini kayaknya kepotong. Nah, coba digeser dulu ke kiri. Nah, oke. Sekarang kita lihat dulu. Kelas penyihir, hero. Kemudian di sini dimulai dari self, ya, lalu print hero baru. Entah dari mana penyihir hebat muncul. Oke. Dev serang ya. Kemudian
Nah, ini punya punya Denis udah ini ya, struktur penulisannya sudah benar nih. Lalu apalagi yang perlu diperbaiki? Oh ini sepertinya dari segi indentasi ada yang perlu dicek lagi nih punya Denis. Posisi print di sini seharusnya sejajar dengan if. Nah, ini dia. Print itu sejajar dengan if ya. Oke, berarti yang atas juga ya, Denis ya. Nah, ini juga yang print. Oke. Lalu slip juga sejajar dengan print. Slipnya, slip dan slip. Nah, ini. Oke, sudah. Lalu untuk penulisannya, indentasinya udah tepat. Sekarang yang perlu kita cek stringnya atau argumennya. Nah, ini argumennya sepertinya masih sama kayak yang atas ya, punya Dennis. Nah, ini udah bener nih punya Dennis. Nah, cuma Dennis bisa modifikasi pada argumennya. Nah, contoh argumennya ya, nih Kak usah kirimkan kode program yang lengkap dengan argumennya. Oke, wait. Di chat Zoom aja ya. Oh, di layar sepertinya nggak cukup. Oke, nah ini dia. Jadi di sini Kak Elsa menuliskan untuk kelas hero ya, kelas penyihir. Kelas penyihir kemudian dimulai dari definition hello. Nah ini tadi punya dari sudah benar ya. Lalu berikutnya print hero baru ya, entah dari mana penyihir hebat muncul. Nah ini merupakan stringnya, argumennya nanti seperti ini. Lalu setelah itu pada penyihir div serang ya, definition serang. Nah, dia muncul argumennya seperti ini. Kena penyihir cepat. Nah, itu. Lalu argumen yang kedua, sihir yang rumit membuat musuh pingsan dan lain sebagainya. Nah, itu. Itu aja punya Dennis yang perlu diperbaiki ya. Nah, tadi kayaknya udah benar kok untuk identitasnya udah benar. Oke, good. Ya, teman-teman bisa sesuaikan. Oke, punya Bahtiar juga nih. Oke, boleh dicek lagi. Punya Adrian gimana? Apakah aman? Lama-kelamaan aku bisa. Coba dong, Adrian. Ya, karena Python ini paling gampang. Kayak bahasa Inggris aja gitu. Kayak translatean aja gitu. Kayak ke bahasa Inggris gitu kan. Cuman bedanya di sini tuh ada indentasi. Terus juga ada fungsi-fungsi yang perlu kita gunain ya. Terus juga kita bisa pakai tanda-tanda ya. Kayak kalau penulisan fungsi kita pakai tanda kurung kayak gitu ya. Lalu indentasinya, struktur penulisannya, nah itu yang perlu ditambahin aja sih. Jadi teman-teman bisa belajar Inggris sekaligus ya di sini ya. Beberapa yang pakai bahasa Indonesia aku ganti bahasa Inggris. Boleh, Adrian. Nice. Oke, yang ini ya argumennya ya. Oke, boleh diganti-ganti. Boleh dimodifikasi ya, teman-teman ya. Kakak ada yang kenal teman programmer yang punya channel YouTube kah? Arwin mau belajar apa nih? Karena programmernya kan beda-beda. Ada yang fokusnya di web, ada yang fokusnya di programming data analytics atau data science ya. Ini Kak Osa nanti mau bikin channel YouTube juga teman-teman. Nanya doang Kak, hehe. Ada, namanya Pak Sandika Galih. Coba, udah kenal belum Arwin di YouTube namanya ini channelnya apa ya namanya? Bentar, Kak Osa cek dulu. Biasanya ini sih bikin kontennya itu tentang coding ya.
pasukan titik koma itu loh. Kalau kita bukan pasukan titik koma ya, karena Python. Pasukan indentasi. Kalau Python pakainya indentasi. Dan channel YouTube-nya Pak Sandika Gali namanya ya Web Programming Unpas kalau nggak salah. Ada yang pernah dengar nggak? Ini viral banget nih. Pak Sandika Gali. Nah, benar. Dia dosen teman-temannya. Dia seorang dosen di Unpas. Nih, ya Web Programming Unpas coba. Kalau saya mau share screen ya. Udah kelihatan? Ini Arwin. Nah, terutama yang tanya tadi Arwin. Nah, ini channel YouTube-nya beliau. Web Programming Unpas. Nah, ini bisa belajar lewat sini ini. Pak Sandika Gali itu aktif banget buat web nih, fokusnya di web programming kalau beliau ya. Nah, web programming. Wih, gila. Aku sering nonton itu juga. Iya tuh, pasti nggak asing nih sama para programmer-programmer ya. Para calon-calon programmer. Terus ini, Kak siapa ini? Kak Fuad. Kak Fuad sempat viral juga ya di TikTok waktu itu gara-gara statementnya yang nggak sesuai sama apa ya. Pokoknya hal yang kontradiktif gitu loh. Karena Kak Fuad itu sering bikin yang kontradiktif sama statement general gitu. Oh, gara-gara ini, siapa sih TikToker yang sukanya joget ini, yang kipas angin itu, siapa namanya? Ganta nggak sih, kalau nggak salah ya. Nah, si Fuad ini, Kak Fuad itu, dia programmer juga. Nah, dia itu aktif di TikTok. Terus habis itu, dia nge ini, nge-komen postingannya si Ganta yang nggak penting gitu lah. Nah, terus jadi viral tuh dari situ. Nah, ini Kak Sandika, Pak Sandika Galih nih aktif banget bikin video untuk programming, web programming gitu. Kalau mau belajar bisa lewat sini teman-teman. Nah, ini banyak sekali. Ini ada playlistnya deh kayaknya. Biar urut ya. Nah, selain Pak Sandika Galih, ada juga nih biasanya kalau mau belajar, ya. Wih gila, 92.000 subscriber. Iya kayak. Itu satu kampus sama kakak pas kuliah. Yang siapa? Yang Pak Sandika Gali? Tidak, kalau Pak Sandika Gali tidak satu kampus ya. Nah, kenal di komunitas, di coding. Ada yang tahu di coding nggak? Nih, Kak Usa kan kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di bagian atas nih. Ini Kak Usa itu sebenarnya ikut course-course di sini loh. Jadi kalau saya tuh sampai sekarang masih belajar juga nih ada di Coding Indonesia, terus ini ada Coursera ya. Ini kalau saya belajar di Coursera, ada yang kenal Coursera. Nah itu banyak sekali course-course-nya. Lalu ada Python, ini solo learn ya. Lalu DataCamp ini mirip-mirip dengan DQ Lab kalau di Indonesia. Kalau Skill Academy ini lebih ke soft skill kalau saya belajarnya. Terus ada DQ Lab, ini mirip-mirip sama DataCamp, tapi versi Indonesia. Nah, kalau DataCamp ini punya orang luar. Nah itu, Kalsa belajar di coding juga dulu pernah, ya. Jadi teman-teman bisa juga. Banyak sekali ini ya, sumber-sumber belajar teman-teman. Lalu selain Pak Sandika Gali, namanya siapa ya? Oh ini kelas namanya web kelas terbuka. Kelas terbuka. Ini juga teman-teman bisa belajar dari sini nih. Nah, kelas terbuka. Nah, ini ada Python ya. Belajar Python kelas terbuka nih. Videonya ada playlistnya juga. Nah, ini kalau teman-teman sudah mulai mengenal Visual Studio Code ya, ini tampilannya nanti lebih ini ya, programmer banget. Nanti lama-lama teman-teman akan mengenal. Nah, ini banyak sekali nih. Ada Python, ada JavaScript, ada C++, ada Matplotlib ini. Matplotlib ini pakainya Python karena dia sebuah modul yang digunakan untuk biasanya di data analytics ya.
Terus ada NumPy, ini juga untuk di data analytics. Biasanya kalau usah pakai itu. Matplotlib, NumPy, terus Math ya, modul-modul yang sering dipakai. Pandas, nah itu kalau teman-teman tahu ya. Nah ini banyak sekali. Nah bisa belajar lewat sini juga nih. Terus biasanya nggak usah belajarnya di sini, namanya adalah Coursera. Atau Udemy juga ada. Tapi lebih bagus ini, karena dia standarnya internasional teman-teman. Masuknya kalau saya udah pernah bikin akunnya. Nah, ini kalau teman-teman udah mulai kuliah ya, nanti jangan cuman dari kuliah aja ya, karena nggak cukup. Nah, ini bentar, perlu untuk ambil referensi-referensi lain ya dari, nah dulu kalau saya ikutan Bangkit, makanya saya ada email Bangkit. Nah, ini. Wait, masih login. Agak lama loading. Oke, sudah. Nah, ini Coursera teman-teman bisa belajar juga lewat ini, GitHub. Ada yang udah tahu GitHub belum? Nah, kalau saya biasanya belajar dari GitHub. Kalau untuk data science bisa lewat Kaggle, teman-teman. Nih, Kaggle. Ya, Kaggle, GitHub, kemudian Medium. Medium ini juga banyak sekali ya. Ini contohnya ini ada Medium. Kalau saya juga kadang nulis di Medium. Bentar, kita coba dulu Medium. Logical. Udah nggak? Harusnya ada sih. Nah, ini dia. Nah, teman-teman juga bisa nanti kalau sudah mulai kuliah ya. Udah ini sambil bikin portofolio. Nah, ini biasanya kalau usah nulis tentang machine learning. Nah, nih. Terus ada project juga kalau usah bikin customer churn analysis. Nah, ini karena bidangnya kalau usah kan di mesin learning ya. Jadi bikinnya sesuai sama temanya. Nih, contohnya kayak gini. Jadi kita bisa saling uh, belajar gitu dari Medium, terus dari GitHub, dan juga banyak sekali sumber-sumber belajar ya. Kalau lebih visual, teman-teman bisa lewat YouTube sih. Kalau di YouTube lebih ini, lebih clear gitu ya, karena kayak lihat orang langsung gitu kan. Nah, ini contoh project kayak gini. Ini kalau saya pakainya Pandas ya, yang tadi kalau saya ceritain. Pandas, kemudian NumPy, Matplotlib. Nah, ini Seaborn adalah beberapa modul ya. Kayak teman-teman sekarang pakainya kan Turtle ya. Nah, kalau di sini kalau saya pakainya Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn. Kemudian ini dimulai dari import data. Nah, terus habis itu nanti kita cari tahu ya informasinya. Nah, dapat apa aja kayak gitu. Ini kalau data analitik, mungkin ada yang tertarik di data analitik dan juga data science atau machine learning. Nah, nanti ngoprek data kayak gini. Ini sedikit gambarannya ya. Terus kalau di machine learning lebih ke ini, lebih ke modelnya aja. Nah, kalau kayak gini kan lebih ke data kayak gitu-gitu. Terus mana lagi ya? Yang ini loh, Coursera aku belum bisa masuk nih. Kenapa ya? Oh, loading, teman-teman. Nah, ini kalau GitHub nih. Teman-teman wajib punya sih GitHub. Karena GitHub itu penting sekali ya untuk portofolio. Ini kalau saya contohnya ini punya kalau saya ya. Kalau saya bikin juga. Nah, jadi bahasa pemrograman. Kalau saya khususnya di Python. Kemudian ini ada beberapa project yang Kak usah buat. Nah, ini boleh diupload di sini supaya nanti bisa sebagai portofolio atau referensi. Misal teman-teman mau belajar lagi, nah itu kan bisa lihat project lama kayak gitu. Kok bisa jadi tutor di Algorithmics? Coba cerita dong, penasaran hehe. Oke, Kayla. Nanti kalau saya cerita ya. Nah, ini Kak Elsa sambil tunjukin projectnya Kak Elsa bikin model untuk klasifikasi gambar ya. Nah, ini. Jadi misalnya nih kepakainya biasanya di mana ya? Object detection kayak gitu-gitu.
Nah, itu pakainya ini, model yang dibuat sama mesin learning developer nih. Ini bidangnya namanya mesin learning. Nah, ada yang tertarik di mesin learning, nah nanti teman-teman bisa belajar. Bisa lewat Kaggle, GitHub, ya, dan juga dari YouTube. Nah, biasanya nggak usah belajarnya dari situ, kemudian ikut di course Coursera ini, teman-teman. Biasanya ini kuliahnya dari Harvard University, kemudian Stanford gitu. Dosennya langsung dari situ. Jadi mereka kayak ngadain course tapi online gitu. Nah, kita bisa dapat certification-nya juga dari sini gitu. Nah, ini contohnya nih. Tadi kan kita pakai modul Turtle ya, teman-teman ya. Nah, kalau di sini, Kak usah pakai berapa nih? Banyak ya. Nah, ini TensorFlow namanya. Itu adalah modul machine learning yang sering dipakai untuk machine learning developer nih. Nah, ini dimulai dari sini ya. Kemudian import dulu, lalu kita seleksi datanya, lalu baru modeling ya. Habis itu kita tambahin callback. Ini callback tujuannya supaya lebih simple gitu. Nah, ini. Terus ini modelnya teman-teman namanya CNN ya. Lanjut lagi, mana ya? Biar kelihatan hasilnya ya. Kayaknya lebih menarik hasilnya deh daripada codingnya. Belum kelihatan. Ya di bawah ya. Oh, belum kelihatan nih. Nah, ini udah. Nih, Kak Elsa membuat prediksi gambar hewan ya. Kucing ini, detected as cat. Nah, jadi dia melalui probability. Nah, jadi bisa mendeteksi, oh ini kucing gitu. Ini biasanya kepakai buat yang um, tunanetra kayak gitu kan. Ini membantu bikin aplikasi. Kak Elsa pernah bikin itu sama teman-temannya Kak Elsa. Kayak bikin aplikasi yang bisa membantu tunanetra supaya tahu yang di depannya tuh objeknya apa. Misalnya, oh dia kucing gitu. Ditambahin suara kayak voice overnya gitu. Nah, itu bisa pakai AI. Terus di sini ada ayam ya. Nah, ini hanya model aja, teman-teman. Nanti bisa dikembangkan. Kalau datanya lebih banyak sekali, biasanya ini nanti kepake ke self-driving car ya. Ada yang tahu Tesla ya? Ada self-driving car. Nah, itu pakainya mesin learning, teman-teman. Jadi kenapa bisa mobilnya bisa jalan sendiri? Ya, karena dia mendeteksi objek-objek yang ada di depannya. Oh, ada kucing, dia berhenti kayak gitu. Oh, programnya kalau tidak ada eh, apa hewan atau tidak ada produk-produk di depannya gitu bareng-bareng, nah dia bisa lanjut jalan gitu kan. Nah itu aplikasinya di situ nanti. Nah ini ada butterfly, kemudian elephant, nah sound the ship. Kalau saya masukin gambar dari internet ini bebas. Wah ternyata dia ship nih, bener ya. Nah, laba-laba dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa jenis aja. Nah, nanti bisa diaplikasiin kalau udah kompleks, nanti bisa aplikasinya ke self-driving car ini penggunaannya. Ini banyak sekali sih penggunaan dari ini. Mungkin ada yang pernah nonton drakornya startup itu. Nah, ini teman-teman, pakainya TensorFlow ya. Awalnya itu dari situ. Yang Kak Oksa tutup dulu ya. Kita lanjut lagi. Oh ya, tadi Kayla tanya, belum Kak Oksa jawab. Nah, kenapa Kak Osa bisa belajar, bisa ngajar di algoritmik? Nah, waktu dulu itu Kak Osa ikutan ini teman-teman, namanya Bangkit. Ya, Kak Osa ikut yang namanya Bangkit. Nanti kalau teman-teman kuliah wajib banget sih ikut Bangkit. Bangkit itu yang diadain sama Google, Bangkit Academy. Nah, ini diadain Google, ya, terus Traveloka, Goto. Nah, ini Grow with Google, Kickstart Tech Career with Bangkit. Nah, ada beberapa uh, opsi. Misal teman-teman suka pada Android, mau bikin aplikasi Android, nah tertarik misalnya. Nah, bisa daftar di Android. Atau di machine learning. Nah, kalau Kak Oksa dulu ikutnya machine learning. Nah, ini Kak Oksa dulu ikut ini, teman-teman. Angkatan 2022. Nah, ini ada kaosnya nih, kaos kebangsaan Bangkit. Nah, ini namanya Bangkit Academy. Mungkin ada yang pernah kenal ya, pernah dengar. Nah, dulu Kak Oksa ikutnya ini. Nah, ini support dari Google, Goto, Traveloka, dan Tokopedia.
Itu yang ngadain. Kemudian supportnya nih, machine learning, ada mobile development. Nah, yang suka mobile development bisa ikutan mobile development. Nanti pakainya ini deh, apa ya? Kayaknya lebih ke Android sih waktu itu, temannya Kak Oksa. Lalu ada cloud juga, cloud computing. Nah, ini teman-teman bisa coba cari informasinya ya. Nah, jadi dulu Kak Oksa ikutan Bangkit, terus bentar apa lagi ya? Nanti. Nah, ini dulu, Kak Oksa ikutan Bangkit ini loh teman-teman tuh. Jadi dulu tuh yang daftar ada 63.000 ya, pendaftar. Kemudian yang keterima tuh ada 3.100 orang aja, seangkatannya Kak Oksa waktu itu. Jadi mengalahkan 60.000 orang dari seluruh Indonesia. Biar bisa masuk ke Bangkit itu nggak gampang teman-teman seleksinya. Cukup ini ya, selektif banget. Terus habis itu serunya di Bangkit itu sih. Sama ikutan ini loh, dulu kalau saya ikutan dari Indosat Oredo ya. Nah, ikutan mesin learning developer intermediate dan beginner ini kalau saya dulu pernah di Indosat Oredo. Terus habis itu, nah ini skripsinya Kak Oksa berkaitan juga. Dulu pakainya Python teman-teman. Nah, makanya dari situ Kak Oksa belajar. Nah, ini sertifikasi yang Kak Oksa pernah ambil ini dari Coursera. Kak Oksa belajar banyak sekali dari Coursera ini. Tuh, dari TensorFlow ya. Kebanyakan Python ini. Nah, tuh. Nah, teman-teman juga bisa ya ambil course sebanyak-banyaknya nih. Nah, ini Kak Oksa baru segini, ntar nambah lagi. Nah, udah itu ya. Jadi ceritanya dari situ, ya, atau kemudian tertarik ke coding, terus belajar coding, habis itu tertarik sama algoritmik. Karena kalau saya tuh pengen share ini ya, share ke teman-teman gitu tentang coding. Nah, gitu Kayla. Jadi nggak ada salahnya teman-teman belajar coding ya. Nah, pasti akan bermanfaat ke depannya. Apalagi sekarang tuh udah zamannya teknologi itu semakin berkembang ya, pesat AI nih. Jangan sampai kita digantikan sama AI, tapi kita yang jadi temennya si AI gitu kan. Kalau bisa buat AI-nya gitu. Oke. Nah, ini ya, perbandingan yang sangat jauh, 60.000 dan 3.000. Iya, Arwin. Bener-bener dulu kalau tuh waktu mau masuk ke Bangkit itu, seleksinya ketat banget. Ngerjain soal dalam waktu 2 jam, ya. Soalnya pakai bahasa Inggris semua, full Inggris. Dan itu tentang, soalnya matematika, logika, kayak teman-teman di sini lah. Terus coding Python, sama ini sih, kayak kemampuan berpikir, kayak gitu-gitu. Bener-bener, aku waktu itu sampai ngancing kamar loh, jangan sampai ada yang ganggu dulu gitu dalam 2 jam itu. Karena bener-bener ngejar waktu ya. Nah, kalau ngerjainnya nggak cepet, nanti waktunya habis. Nah, ini teman-teman bisa cari infonya, namanya Bangkit, itu penting banget sih. Kalau di coding ya, biasanya itu ada juga di coding yang ngadain, terus Bangkit Academy itu yang ngadain Google ya, Traveloka itu lebih difasilitasi sih kalau yang untuk Bangkit itu karena dia benar-benar free teman-teman ya, kita gak bayar. Cuman ya itu kalau kuliah namanya kan UKT, kalau teman-teman mungkin SPP gitu ya, kalau sekolah tetap bayar UKT, cuman Bangkitnya kan free gitu. Jadi kita udah ya ringan aja gitu. Seharusnya kalau kita ikutan bayar sendiri kan banyak ya, karena kita dibiayain sama Google, Traveloka, Goto ya. Jadinya free gitu, karena dapat scholarship. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi sampai mana ya? Tadi sudah sampai, oh sini ya, oke. Nah, kode program berikutnya tinggal dikit lagi nih. Untuk kelas penyihir sudah ya tadi ya. Kita lanjut lagi. Kak usah share kode program berikutnya nih. Kita tadi cerita-cerita dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Supaya ada benefit tambahannya gitu dari saling sharing ya.
Oke, ini kalau saya kirimkan kode program terakhir nih ya. Nah, sekarang boleh ditambahkan dulu. Adrian, Bahtiar, Arwin, Denis, Kayla, Edsel, dan juga Izan ya. Boleh ditambahkan kode program yang terakhir. Nah, ini untuk pejuang satu, kemudian penyihir satu. Boleh ditambahin dulu. Ini kode program yang terakhir. Indentasinya pojok ya dia. Nah, jadi nggak perlu ribet nih. Jadi simple aja. Boleh di running, apakah sudah bisa atau masih ada kendala? Nih, coba kita running semuanya dulu teman-teman. Nah, kalau sudah boleh di running. Kalau masih ada bad input, biasanya kelirunya di ini sih, huruf besar dan huruf kecil, lalu spasinya boleh diperbaiki dulu. Oke, sesuai dengan modifikasi teman-teman ya. Ya, apakah sudah bisa teman-teman? Apakah aman? Siapa yang sudah bisa? Adrian, Bahtiar, Arwin, Denis, Kayla, Edsel, dan Izan. Apakah ada yang masih punya kendala? Oh, sudah bisa. Oke, thank you, Arwin. Arwin Bisa, sudah Kak. bisa. Oke, good. Sudah bisa ya. Nice. Boleh dicoba ya, teman-teman. Boleh di running, lalu dilihat outputnya seperti apa. Saya belum bentar, saya lagi proses memperbaiki codingannya. Oke, Adrian. Boleh diperbaiki dulu ya. Biasanya kurangnya dia ini aja sih penamaan variabel ya. Lalu huruf kapital, huruf kecilnya, oke, boleh diperbaiki dulu. Kalau ada yang masih punya kendala, boleh disampaikan ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyain. Punya saya maksudnya gimana ya, Kak? Oke, Bahtiar. Wait, Kak Osval TW ke Bahtiar. Nah, oh, bed inputnya di sini nih. Di baris keberapa ya? Baris ke-46. Kalau dilihat dari sini, kode programnya udah bener ya. Punya Bahtiar udah bener ya. Coba kita scroll ke, oh ini slipnya ini. Harusnya sejajar, print juga sejajar dengan if. Nah, ini maju. Indentasi yang bagian atas nih yang perlu diperbaiki. Oke, coba kita run lagi Bahtiar. Apakah sudah bisa? Nah, itu juga sama. Udah bisa? Masih bad input lagi. Ayo kita cek lagi ya. Oh, kemungkinan ini punya Bahtiar, bad inputnya di mana ya? Coba kita cek dari atas, Bahtiar. From Tarto itu udah benar. Kemudian kelas hero, oke. Self dev print udah benar. Lalu kita lanjut ke bawah, Bahtiar. Kelas pejuang, kemudian dev hello, lalu self ya. Lalu dev serang, berikutnya print, oke. Dev serang ya. Bentar, kita cek dulu. Self musuh, lalu print, if, lalu print lagi. Lalu sleep, dia benar. Lalu kelas penyihir, apakah benar? Hello, lalu print ya, self, sleep, oke, good. Lalu dev, serang, print, if, musuh, ya. Lalu print, str, ini udah benar, oke. Pejuang satu sama dengan pejuang Henry 150. Ini punya Bahtiar udah bener ya kode programnya. Coba di running lagi gimana, Bahtiar? Masih belum bisa. Di sini, kenapa ya? Kode programnya sudah ini ya, sudah bener ya. Apakah ada yang kelewat gitu, Bahtiar? Barangkali ada yang kelewat.
Kalau udah semua, oh, kalau indentasinya udah tepat, berarti kode programnya yang perlu kita cek. Ya, coba ini spasinya kita delete aja, Bahtiar. Ya, langsung lanjut aja dari baris 45 ke baris 46. Nah, ini kita hapus aja tuh barisnya. Ya, lanjut ke baris 46. Penyihir satu ditaruh di baris ke-46. Nah, lalu pejuang satu ini kita taruh di sini. Nah, oke. Kayaknya itu ada kelebihan spasi gitu yang nggak kelihatan. Oke, masih ada bad input lagi. Masih sama ya. Kenapa ya? Coba kita cek dulu, Bahtiar. Kemungkinan ada di kelas penyihir nih. Oh, udah bisa, Bahtiar ya. Sudah bisa. Oke, good. Nah, tadi ya, dia kelebihan spasi. Knight object has no attribute sarang. Oke, tunggu sebentar, Kayla. Coba, kalau saya lihat punya Kayla. Oh, apa ini? Bad input. Bad token ya. Oke, coba kita lihat ke bawah. Ini saya ada yang salah nggak tahu yang harus diperbaiki. Oke, ada yang tadi memodifikasi di bagian mana saja. Oke, punya Kayla boleh dihapus saja ini karena ada spasinya, kelebihan spasi ya. Ini sama seperti punya Bahtiar tadi di Kayla. Kita delete aja ya. Jadi baris ke-46 kita taruh di baris ke-45. Nah, itu. Oke, sudah bisa ya, Kayla. Nice, good job. Boleh disubmit, dicentang-centang lalu disubmit ya. Jangan lupa dicentang-centang lalu disubmit. Oke, good. Kayla Bahtiar sudah bisa. Nah, untuk Adrian, nah ini juga sama nih, punya Adrian. Coba kita delete spasi yang ada di baris ke-39 dan 42. Nah, jadi langsung aja tuh ya, tanpa adanya baris berikutnya. Oke, sudah bisa Adrian ya. Nice. Ya sudah bisa nih punya Adrian. Tapi ada keterangannya. Knight object has no attribute serang. Coba kita lihat dulu. Oke, berarti serangnya tadi punya Adrian ada yang kurang nih. Oh, ya iya benar. Ini Adrian self. Ini posisinya udah benar belum? Pas wizard hero. Posisinya itu ya masih ada yang kurang tepat sepertinya. Ya, itu perlu print itu sejajar dengan. Nah, ini kayaknya punya Adrian ada modifikasi ya tadi ya. Oke, boleh dicek lagi Adrian. Oke, bagus nih ada modifikasi punya Adrian. Nice. Nah, indentasinya ya yang perlu dicek lagi punya Adrian. Nah, itu jangan lupa dicentang-centang lalu disubmit. Dicentang-centang dulu punya Adrian ya. Jangan lupa kemudian disubmit. Oke, submit dulu aja. Nggak apa-apa. Nanti kalau saya bantu cek ya. Ini juga di delete aja ini ya, spasinya ini. Ini yang bikin error nih kadang. Tadi seperti punya Bahtiar dan Kayla ya, case-nya sama. Oke, run again. Udah bisa? Masih. Oke, sudah bisa ya. Nah, tadi. Oh, masih ada ya. Ini berarti indentasi yang atas ini punya Adrian. Nanti dicek lagi di sini. Kemungkinan besar ada di baris yang sini ya. Nah, ini perlu dicek lagi tuh. Iya, tapi keterangannya di sini kan. Nah, cuman yang perlu dicek lagi di sini. Tidak selamanya yang di tanda silang salahnya di situ ya. Karena di sini udah bener semua nih. Kalau saya cek. Nah, kayak punya Bahtiar tadi silangnya di sini ya tadi ya. Tapi yang diperbaiki sebelah sini. Nah, karena identitasnya masih ada yang perlu dicek lagi tuh.
untuk dev serang, kemudian kelas wizard. Bentar, kelas wizard ini punya Adrian, kayaknya udah dicek lagi. Ini yang penyihir itu ya. Oh, punya Adrian ini, kurang lengkap ya. Untuk kelas wizard, itu ada serangnya juga. Nah, ini masih kurang dev serang nih, punya Adrian. Coba untuk kode program penyihir nanti lengkapnya ini, seperti ini nih. Jadi punya Adrian masih kurang yang dev serang ya. Nah, dia masih kurang lengkap. Jadinya dia nggak bisa. Ada tulisannya kan, dev serang is not defined itu tadi. Nah, seperti ini ya. Adrian bisa tambahkan ini, dev serang itu pada kelas wizard. Nah, kayak tadi kan, kelas knight sudah ada hello dan juga serang. Nah, ini ditaruh di bawahnya. Dan posisi dev itu sejajar dengan dev atasnya ya. Dev hello sejajar dengan dev serang. Nah, ini punya Adrian, dev serangnya di baris kedua-dua juga perlu diperbaiki ya. Nah, ini harusnya dia mundur indentasinya. Oke, ini juga mundur ya. Dev serang itu dicek lagi. Ini kalau saya kirimkan di chat Zoom ya, Adrian ya, versi lengkapnya nih. Ya, Dev serang untuk wizard. Oke, nanti boleh dicek lagi ya teman-teman ya. Untuk kode programnya, overall sudah bisa berjalan semua ya. Nah, untuk punya Abahtiar dan Kayla tadi sudah bisa jalan. Nah, punya Adrian ini kelirunya di sini. Indentasi Dev serang. Nah, ini harusnya sejajar dengan Dev hello. Dev sejajar dengan Dev. Nah, ini nanti kita bisa mundurin lagi ya, Adrian ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, karena waktunya sudah ini ya, sudah sampai pukul 17 lebih 30 lebih malah. Ini Kak usah tutup dulu untuk lesson hari ini ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Nah, nanti Kak usah kabarin, semisal ada hari libur ya, nanti Kak usah kabarin. Kemungkinan di tanggal 25, 31, dan tanggal 1. Nanti Kak Aksa info-info lagi lah di grup ya. Oke, terima kasih semua ya. Hari ini kita sudah belajar tentang OOP ya, Object Oriented Programming bagian keturunan ya. Tadi kita sudah membuat proyek bersama ya tentang kelas ya, membuat kelas pejuang, lalu kelas penyihir, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dipraktekkan oleh teman-teman. Sudah berhasil untuk running juga ya. Kalau masih ada pertanyaan atau pengen memodifikasi ya, nanti boleh dicoba lagi teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di lesson berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih teman-teman semua. Sehat-sehat selalu. Adrian, Arwin, Bahtiar, Kayla, Danis, Terima Edsel, kasih, Kak. Izan. Oke, sama-sama, Danis, Kayla. Terima kasih kembali. Oke, Kak Elsa, ini ya, izin untuk live Zoom. Bye-bye. Bye. Kok kamera malah nggak berfungsi? Oke. Kenapa ya kameranya ya?